Pemirsa, Donald Trump baru saja dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini di sana, kita akan bergabung dengan Nova Purwadi dari VOA langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Nova, bagaimana kondisi terkini dari gelaran inaugurasi Presiden Amerika saat ini, Donald Trump? Sekarang kami sedang menunggu dilaksanakannya berbagai pesta inaugurasi yang dikenal sebagai inauguration balls di sini, dan mana saja yang akan dihadiri oleh Presiden Donald Trump beserta istrinya, Ibu Negara Amerika yang baru, Melania Trump. Memang mungkin masih agak sedikit kikuk untuk menyebutkan Presiden Trump karena inaugurasi sendiri baru berlangsung sekitar 7 jam yang lalu, tepatnya pada tengah hari waktu Washington DC. Acara ini dihadiri oleh sejumlah VIP, termasuk diantaranya selain mantan presiden, ini juga masih kaku untuk disebut sebagai mantan presiden Barack Obama dan mantan ibu negara Michelle Obama. Juga dihadiri para mantan presiden dan mantan ibu negara lainnya, termasuk diantaranya Hillary Clinton, istri dari mantan presiden Bill Clinton, yang seperti kita ketahui adalah lawan sengit Donald Trump saat Pilpres kemarin. Memang inaugurasi ini selain sebagai bagian seremonial peralihan kekuasaan, juga menjadi simbol betapa kekisruhan atau debat yang panas selama Pilpres bisa sedikit didinginkan, dan inilah saatnya rakyat Amerika untuk bersatu. Dan itu pula yang disampaikan oleh Donald Trump dalam pidato pertamanya sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat. Selain itu ada juga berbagai acara, termasuk diantaranya jamuan santap siang di gedung Kongres di belakang saya ini, di mana Donald Trump bahkan memuji Hillary Clinton, sesuatu yang tidak dilakukannya saat pidato inaugurasi. Pidato itu sendiri lebih menekankan pada arah kebijakannya yang tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkannya saat kampanye Pilpres, yakni ia mengatakan akan put America first, alias kepentingan Amerika itulah yang akan didulukan dalam berhubungan dengan negara lain. Ia juga menekankan bahwa perlunya Amerika mempertahankan aliansi lama, tapi juga perlu untuk menjalin aliansi-aliansi baru. Dan yang menarik, satu hal yang disebutnya di sini, ini diperlukan untuk melawan apa yang disebut sebagai teroris radikal Islam. Istilah ini selama ini tidak digunakan oleh Presiden Barack Obama dan cenderung dihindari karena dianggap tidak menyelesaikan masalah. Tetapi oleh Donald Trump ini disebutkan bila ini tidak disebut secara gamblang, maka ini tidak akan membantu menyelesaikan masalah. Dan saat ini sudah sekitar 2 jam Gedung Putih memiliki penghuni baru, karena 2 jam sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bertepatan dengan 5 sore waktu Washington DC, Donald Trump dan istrinya Melania telah memasuki Gedung Putih dan resmi menjadi penghuni rumah kepresidenan tersebut. Meskipun Melania rencananya akan ke Trump Tower di New York untuk menyelesaikan sekolah dari putra Donald dan Melania Trump, yakni Barron, yang baru berusia 10 tahun, sebelum nantinya akhirnya bergabung ke Pennsylvania Avenue, tempat Gedung Putih berada. Demikian. Dengan unjuk rasa yang menentang pelantikan Presiden Trump, bagaimana kondisinya saat ini? Ya, beberapa media telah melaporkan bahwa diperkirakan yang datang ke inaugurasi Presiden Donald Trump ini adalah sekitar 800 hingga 900 ribu orang. Nah, masalahnya tidak semuanya hadir untuk merayakan inaugurasi Donald Trump. Sebagian di antara para pengunjung ini adalah mereka yang datang untuk berdemo dari berbagai kelompok, membawa berbagai aspirasi, biasanya yang terkait dengan perlindungan terhadap minoritas, termasuk etnis minoritas, kaum perempuan, dan lain-lainnya. Namun seperti dalam aksi-aksi serupa di mana begitu banyak kelompok bermain, ada juga sebagian massa yang ternyata bertindak anarkis. Sempat dilaporkan
melaporkan pagi waktu Washington DC ada satu kedai kopi dan sebuah bank dirusak oleh massa. Dan ini sempat menimbulkan ketegangan di dekat dengan area parade Presiden Trump. Sekitar 3 atau 5 blok massa berupaya menerobos, termasuk dengan menggulingkan tempat-tempat sampah dan menjatuhkan tempat-tempat yang biasanya dipakai untuk koran untuk menghalau polisi dan juga berupaya menerobos masuk sehingga disambut dengan tembakan gas air mata. Ini sempat menimbulkan ketegangan, apalagi karena biasanya pengamanan begitu ketat saat Presiden dan Ibu Negara baru menuju Gedung Putih dari Gedung Kongres. Apalagi acara ini biasanya diwarnai juga dengan acara kedua orang ini berjalan kaki sebagian perjalanan untuk menyapa para pendukung mereka. Dan ini juga dilakukan oleh Donald Trump dan Melania Trump, tepatnya di depan hotel milik Trump di Pennsylvania Avenue juga. Mereka sempat akhirnya keluar, sempat orang berspekulasi apakah mereka akan keluar atau tidak, tapi mereka akhirnya menyempatkan diri untuk keluar menyapa massa sebelum masuk kembali ke mobil dan kembali menuju ke Gedung Putih untuk menghuni rumah baru mereka. Namun tentunya aparat keamanan terus menjaga keamanan di Washington DC meski tidak seketat saat rangkaian acara inaugurasi. Ini juga pengamanan juga dilakukan di dekat pesta-pesta inaugurasi yang sedang berlangsung. Kebetulan saat ini pesta inaugurasi mungkin tidak semeriah inaugurasi sebelumnya. Tercatat ada 3 pesta inaugurasi resmi. Di antaranya ada satu adalah Military Inauguration Ball. Lalu ada juga sejumlah pesta-pesta kecil tidak resmi. Bandingkan dengan saat Presiden Barack Obama pertama dilantik pada 2009 di mana terdapat belasan inaugural balls resmi. Selain itu juga massa saat itu mencapai 1,8 juta jiwa, berbeda dengan kondisi saat ini yang jumlahnya mungkin masih harus dipastikan dan mestinya Dinas Pertamanan Kota Washington DC akan memiliki figur yang lebih mendekati kenyataan, meskipun biasanya tentunya massa yang hadir dalam sebuah demo selalu mengklaim jumlah massa yang mungkin melebihi apa yang bisa dihitung dengan mata. Demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Nova Purwadi dari VOA Washington DC, Amerika.